Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wanda Saputra dengan NIM 121201004, kelas MPI 2A, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan mind map infografis mengenai bimbingan konseling di sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling di sekolah. Adapun yang akan dibahas dalam yang pertama adalah pengertian, kedua hubungan, ketiga macam-macam, keempat tujuan, dan kelima adalah fungsi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian. Pengertian bimbingan konseling di sekolah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian bimbingan, yang kedua adalah pengertian konseling. Pengertian bimbingan menurut Jonas DKK dalam Prayitno 2004 menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri, sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan atau diwarisi, tetapi harus dikembangkan. Sedangkan, menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 menyebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok siswa secara sistematis oleh seorang guru yang ahli dalam bidang bimbingan agar siswa atau sekelompok siswa dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya hingga menjadi individu yang mandiri. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari konseling. Menurut ASCA atau American School Counselor Association dalam Yesus 2006 mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada seorang klien atau peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagaimana mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dia ambil sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah hubungan bimbingan konseling dan pendidikan di sekolah. Adapun hubungan ini memiliki dua alasan. Yang pertama adalah seperti yang kita tahu bahwa bimbingan konseling adalah salah satu unsur yang sangat penting, yang merupakan salah satu unsur yang harus tersedia di dalam sebuah lembaga pendidikan, yakni sekolah. Adapun alasan yang kedua adalah adanya misi pelayanan bimbingan. Adapun misi pelayanan bimbingan konseling antara lain adalah yang pertama adalah misi pendidikan. Misi pendidikan yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif, normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Yang kedua adalah misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah atau madrasah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah misi pengentasan, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa bimbingan konseling dan pendidikan di sekolah mempunyai hubungan yang sangat dekat, lebih khususnya antara bimbingan dengan pendidikan.
Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah macam-macam bimbingan konseling di sekolah. Adapun jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang akan saya bahas ada 6. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, dan objek-objeknya yang dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Yang kelima adalah layanan konseling kelompok. Bimbingan dan konseling kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang terakhir, yang keenam adalah layanan bimbingan perorangan. Bimbingan dan konseling perorangan yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari bimbingan konseling di sekolah. Adapun fungsi dibagi menjadi 2, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Yang pertama adalah fungsi secara umum. Fungsi secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fungsi pencegahan, yang kedua adalah fungsi pemahaman, yang ketiga adalah fungsi penyaluran, yang keempat fungsi preventif, yang kelima fungsi pengembangan. Adapun fungsi pencegahan adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangannya. Yang kedua adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling, membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri dan mengetahui potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keempat adalah fungsi preventif, yaitu fungsi bimbingan konseling yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai macam masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh siswa sekolah dasar. Yang kelima adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa dalam mengembangkan kepribadiannya secara tepat dan terarah. Dalam hal ini, siswa dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam dirinya secara baik. Selanjutnya adalah fungsi secara khusus. Adapun fungsi secara khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesepakatan atau kesempatan yang ada. Yang kedua adalah membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Yang ketiga adalah membantu siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat. Yang keempat, yang terakhir adalah membantu siswa-siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Baik, selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling di sekolah.
Adapun tujuan bimbingan konseling di sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas adalah A. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. B. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. C. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya yang bertujuan agar A. Dapat menyelesaikan studinya hingga dapat menentukan karirnya di kehidupannya dalam masa mendatang. B. Dapat lebih mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga dapat mengembangkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Yang terakhir adalah dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bimbingan konseling di sekolah. Selebihnya, maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.